2, 3. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun kita berada. Selamat bertemu lagi. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat. Semua sehat. Saya berkesempatan lagi bertemu dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan melalui kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29 dan dari surat Roma pasal 8 ayat yang ke-26 dan ayat-ayat yang lainnya. Dengan judul yang akan disampaikan ini ialah generasi yang setia dalam beribadah. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memimpin kami, memberkati kami semua, baik saya dengan keluarga, juga Bapak Ibu di tempatnya masing-masing. Kami kuat, sehat dalam anugerah Tuhan. Tuhan lindungi kami, Tuhan berikan kami makanan, Tuhan berikan kami kesempatan, Tuhan pelihara kami seperti biji mata-Mu sendiri. Sebentar ini Tuhan kami mau membaca firman-Mu. Siapkan hati kami semua dengan kuasa Roh Kudus untuk kami dapat mengerti tentang generasi yang setia dalam kehidupannya pada waktu yang akan datang. Kami tahu itu tidak mudah, tapi kami mau belajar dari firman-Mu. Kalau Tuhan mengajarkan, maka kami yakin kami akan dapat setia bukan oleh karena kami, tapi karena kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu buka Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 29. Dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Saya bacain. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh kesah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Judul kita ialah generasi yang setia beribadah. Tapi dalam konteks pembacaan, baik kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat 29, dan ayat yang tadi saya baca, Roma pasal 6, Roma pasal 8 ayat yang ke-26, yaitu tentang doa. Sepertinya kalau bicara tentang doa, dalam kalangan Kristen itu sepertinya gampang sekali. Sepertinya bukan satu persoalan yang sulit. Sepertinya itu sudah terlalu biasa. Saya kadang-kadang kalau berpikir tentang doa ini, apakah seperti ini ya ilustrasinya? Seperti sebungkah garam atau segenggam garam yang kita lempar ke lautan. Apakah itu? Itu hanya analogi untuk mengatakan dalam benak orang Kristen, doa itu seolah-olah biasa saja. Bukan sesuatu yang memang penting. Tapi kalau kita membaca dalam firman Tuhan, dan saya juga mengalami sendiri sebelum saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, saya beranggapan seperti itu. Tapi setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus untuk mulai berdoa, hari-hari pertama itu tidak mudah. Sehingga ada hamba Tuhan yang membimbing saya untuk berdoa. Tidak seperti yang saya pikirkan. Oh, doa Kristen dalam bahasa Indonesia. Mendoakan apa saja. Sepertinya gampang. Tapi kalau kita jujur, kita evaluasi, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa benar ya? Kalau saya beranggapan doa Kristen itu tidak mudah. Sekalipun diucapkan dalam bahasa Indonesia,
diucapkan dalam bahasa kita, diucapkan dalam bahasa suku. Tapi itu tidak mudah. Tapi biarlah melalui pertemuan kita pada hari ini, kita ingin berpikir tentang generasi yang setia beribadah. Salah satu generasi yang setia itu ialah nampak dalam kehidupan doanya. Memang bukan satu-satunya. Saya dalam masa lockdown ini, saya menulis dan merencanakan apa yang Tuhan taruh dalam hati, dalam pikiran saya. Antara lain saya berpikir salah satu mungkin akan saya tulis tentang bersiap untuk masuk surga atau persiapan masuk surga. Dan dalam pikiran saya ada 25 anak tangga ke surga itu. Saya tahu itu tidak benar, tidak perlu tangga ke surga, tapi sepertinya memang sulit ke surga itu. Ada yang bisa naik sampai 2, sampai 3 anak tangga jatuh. Ada 10 anak tangga jatuh. Tapi yang saya pikir, ada juga yang sampai 24 anak tangga, tinggal 1 anak tangga lagi, jatuh. Sehingga Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu. Nyalah kamu daripadaku. Hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Padahal orang itu sepertinya baik. Berbuat mujizat, memberi, beribadah, tapi tidak taat seluruhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, nyalah daripadaku. Hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Nah, salah satu dari tangga itu yang saya sudah pikirkan itulah tanda orang yang setia itu ialah berdoa. Jadi ada 25 ya, tapi salah satu itu berdoa. Nah, kalau kita buat analogi lagi, semua Bapak Ibu dulu kan bayi ya. Saya juga bayi dulu. Dan para dokter, perawat itu mengatakan bayi itu kalau lahir sudah dibersihkan dalam waktu yang singkat dia menangis. Itu tanda dia bernapas. Kalau dia tidak menangis, diusahakan apa dipukul-pukul sedikit di bahunya atau di punggungnya atau diangkat supaya menangis. Baru kalau bayi itu menangis, dokter, perawat, ibu yang melahirkan, ayahnya senang sekali. Nah, bagi saya ini analogi saja, tidak sama dengan itu. Tapi doa itu adalah nafas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu berarti kalau tidak berdoa, ada banyak orang yang tidak bernafas, mati. Ya, tanyalah kepada diri sendiri, kepada kita masing-masing. Yang tidak beribadah, yang tidak berdoa secara khusus, barangkali hanya nama saja Kristen, keturunan saja Kristen, kartu penduduk saja Kristen. Tapi dalam hati kita, beda. Kita berbuat hal-hal yang di luar kekristenan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan salah satu yang sangat penting dalam kehidupan kita, pada saat kita percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan, dalam waktu yang sama, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Dan dengar apa yang dikatakan Roma 8 ayat 26. Memang kita tidak bisa kadang-kadang tahu, kita tidak mungkin tahu, kita tidak dapat tahu, karena kelemahan kita. Tapi karena Roh Kudus itu ada dalam hati kita, Roh itu yang bekerja dalam hati kita, mengalahkan semua kelemahan kita, sehingga kita hidup dalam doa. Saya tahu banyak juga Bapak Ibu yang berdoa, yang setia berdoa. Bahkan anak-anak yang setia berdoa. Saya melihat gambar-gambar, saya melihat foto-foto anak-anak yang berdoa. Saya melihat orang tua yang berdoa. Saya melihat pemuda yang berdoa. Itu banyak. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu,
Generasi yang setia itu adalah generasi yang beribadah. Generasi yang berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana itu bisa berdoa? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita berkomunikasi dengan Bapa kita di surga melalui doa. Dan Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita berbicara kepada Allah melalui doa. Nah, dalam kitab Daniel, kita sudah melihat seorang pemuda dapat kesempatan yang luar biasa di kerajaan Darius. Kalau kita membaca ya, Bapak Ibu tadi baca kitab Daniel itu luar biasa. Saya sudah membaca berkali-kali untuk melihat Daniel pasal yang ke-6 ini, di mana Raja Darius, orang Media itu mengangkat 120 wakilnya, wakil raja dalam kerajaannya. 120. Tapi di antara 120 itu diangkat 3 sebagai menteri koordinator, atau 3 itu di atas 120 itu. Tapi di antara 3 itu ada 1 yang lebih. Yang lebih itu Daniel. Dan saya melihat ada 2 kelebihan. Mungkin ada yang lain, tapi ada 2 yang dapat kita lihat dalam ayat ini. Yang pertama itu saudara lihat dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Antara lain dikatakan seperti ini. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Jadi Daniel itu mempunyai roh. Kalau dalam bahasa kita sekarang, dalam bahasa gereja sekarang, Daniel itu mempunyai urapan, mempunyai Roh Kudus ada dalam hatinya. Tapi yang kedua kelebihannya, urapan Roh Kudus itu tidak hanya membuat dia biasa-biasa saja. Saudara baca di tengah-tengah tantangan, Daniel itu kelihatan memang ada Roh Kudus dalam hatinya. Di manakah dikatakan di sini Daniel itu berdoa, dalam 1 hari dia berdoa 3 kali. Berapa kali dia berdoa? Dia berdoa 3 kali dalam 1 hari. Itu berarti ada Roh Kudus dalam hatinya, akibatnya dia berdoa. Memang tantangannya luar biasa. Luar biasa tantangannya itu ialah 3 menteri tadi, 3 pejabat tinggi tadi, 2 itu tidak suka kepada dia. Sehingga mereka menghasut Raja Darius. Mereka katakan kepada Raja Darius, "Raja, tuanku, buatlah undang-undang. Barang siapa dalam 30 hari ini tidak menyembah kepada Raja, tuanku Darius, dia harus dihukum. Barang siapa dalam 30 hari ini ada orang yang menyembah kepada dewa, dia akan dihukum." Dan Raja Darius membuat undang-undang. Dan undang-undang itu disampaikan kepada seluruh rakyatnya. Dan 2 orang tadi, dengan orang-orang yang lain, mereka sudah mengamat-amati, memata-matai Daniel. Ternyata Daniel berdoa 3 kali sehari. Dan mereka sampaikan kepada Raja Darius. Ada seorang yang berdoa 3 kali sehari, bukan kepada raja, tapi kepada dewanya. Raja jadi bingung, siapa itu? Mereka katakan Daniel. Raja gelisah, karena raja tahu bahwa Daniel itu adalah orang yang luar biasa, melebihi para pejabat yang lain. Tapi karena undang-undang sudah dikeluarkan, dia dipanggil. Dan dia dipanggil. Memang Daniel berdoa kepada Tuhan 3 kali dalam sehari. Akibatnya, mau tidak mau, Daniel menerima hukuman. Hukuman itu ialah dia harus dilemparkan ke kandang singa yang sudah beberapa hari tidak diberi makan.
Dengan sedihnya Raja Darius akhirnya mengambil tindakan itu. Dilimparkan Daniel ke kandang singa. Sudah itu ditutup kandang singa itu dengan meterai raja. Ditutup dengan batu, dicap dengan meterai raja. Dan raja pulang dengan sangat sedih. Tidak bisa tidur dia. Gelisah dia. Tapi kalau saudara membaca ayat yang ke-20 dari Daniel pasal 6. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja. Lalu pergi buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkata ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22, saudara dengar. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku yang telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga tidak bersalah di hadapan tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Dan kalau saudara baca seterusnya, akhirnya Daniel dikeluarkan dari kandang singa dan dibawa kepada kerajaan, dan Raja Darius memanggil pembantu-pembantunya yang tadi menuduh Daniel bersama dengan istrinya, bersama dengan anaknya, dan mereka dicampakkan ke gua singa itu. Minta maaf, dicampakkan ke gua singa itu, dan belum sampai di dasar, singa sudah menangkap mereka. Nah, saudara, apa yang ingin saya katakan di sini kepada saudara? Generasi yang setia. Setia itu bukan berarti jalan kita lurus saja. Generasi itu bukan berarti jalan kita tidak ada cobaan. Generasi setia itu bukan berarti tidak ada masalah. Setia itu berarti kita sudah melewati banyak masalah. Tapi masalah itu kita bisa atasi dari satu waktu kepada waktu yang lain. Antara lain dalam mengatasinya itu bagaimana memelihara hidup doa kita di hadapan Tuhan. Memang di sini 3 kali. Tapi dalam kekristenan kita tidak urut mati dengan 3 kali berdoa. Kita selalu berdoa. Selalu berdoa itu berarti selalu ikut Tuhan. Tapi minimal memang kita harus hitung 3 kali. Kapan itu 3 kali itu? Barangkali waktu makan pagi, waktu makan siang, waktu makan malam. Tapi ini masih doa yang biasa. Bagaimana? Baru bangun pagi, kita berdoa. Mengakhiri hari itu, sepanjang hari itu kita berdoa. Berarti sudah 5 kali kita berdoa. Nah, ini Bapak Ibu, saya bukan hakim. Dan saya tidak mau mengadili orang. Nggak boleh mengadili orang. Tapi saya sudah lama melayani Tuhan. 40 tahun. Saya menemukan orang Kristen tidak berdoa. Saya melayani seorang di rumah sakit di Surabaya. Saya tinggal di rumah seorang dokter, suami istri dokter. Dan udah ada orang sakit dari daerah. Dan dokter itu seorang Kristen yang baik sekali, berdoa, menjadi pemimpin gereja, tapi juga seorang dokter. Dokter itu minta saya mendoakan bapak tua yang sakit itu. Saya masuk ke kamarnya, saya bicara, saya baca ayat Alkitab. Sudah itu saya bilang, Bapak, mau didoakan? Iya, saya mau didoakan. Tapi sebelum saya doakan, Bapak dulu berdoa. Jawabnya apa?
Jawabnya, saya tidak pernah berdoa, Pak Pendeta. Ya umurnya sudah 60 tahun lebih. Saya tidak bisa berdoa, Pak Pendeta. Nanti saya tanya, Bapak mau saya ajar berdoa? Mau, Pak Pendeta. Saya bilang pertama, Bapak mengakui kesalahan, mengakui dosa-dosa, mengakui perbuatan yang tidak benar, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Udah itu yang kedua, undang Roh Kudus masuk dalam hati. Saya bimbing dia ikuti kata-kata saya ajar dia berdoa. Saya kira orang ini bukan orang yang pertama di bumi ini yang tidak bisa berdoa. Ada banyak orang-orang lain juga yang tidak berdoa, Kristennya itu biasa saja. Nah, generasi yang setia, salah satu ukurannya ialah kita cinta Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di dalam doa kita. Doa itu memang ada pelbagai jenis. Doa kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk kita hidup sebagaimana kita ada. Kalau kita bangun pagi, masih bisa kita berjalan, masih diberikan kesempatan pada hari itu, kita bersyukur. Itu namanya doa syukur. Sudah itu kita berdoa, namanya doa kita memohon. Tuhan, hari ini pimpinlah saya, pimpinlah keluarga saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, kita bersyukur. Tapi yang ketiga mungkin doa itu kita berdoa syafaat. Kita mendoakan orang lain, sahabat kita, gereja kita. Kita mendoakan negara kita. Kita berdoa untuk persoalan-persoalan kita. Kita berdoa juga untuk orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Supaya Tuhan datang ke dalam kehidupan mereka. Itu berdoa. Biarlah Bapak Ibu sekalian di rumah, ini ada gambar tentang anak-anak yang berdoa. Saya punya banyak gambar. Cucu saya umur 7, naik 8 tahun, berdoa. Saya sering didoakannya. Ada lagi cucu kami di Bandung berdoa. Ada lagi persekutuan doa anak-anak di Bandung. Saya melihat anak-anak berdoa. Di gereja kami, anak-anak berdoa. Di gereja Bapak Ibu, anak-anak berdoa. Kalau anak-anak mulai dari kecil, mulai dari rumah, diajar berdoa, itulah generasi yang nanti akan setia kepada Tuhan. Tapi kalau mereka tidak berdoa, tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, tidak rajin berdoa, tidak rajin baca Alkitab, maka mereka gampang terhilang. Bagaimana untuk setia? Doa saya, Bapak Ibu yang sudah tua, tetap setia sampai akhir. Finishing well. Kita akhiri hidup ini dengan sukacita. Tetapi yang baru mulai kehidupannya, anak-anak yang masih kecil, remaja pemuda, dan Bapak Ibu yang punya umur yang efektif bekerja di dunia ini, banyak sekali masalahnya, banyak sekali tantangannya. Jangan lupa berdoa. Jawabannya bagaimana mengatasinya? Doa, doa, dan doa. Ada hotel yang ditutup, kita berdoa supaya dibuka. Ada perusahaan yang berhenti, kita berdoa Pak dibuka. Dan tadi saya membaca dari Yohanes pasal yang ke-9 tentang orang sakit disembuhkan, orang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang sakit, Tuhan akan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi juga tiap kita pribadi, biarlah kita belajar untuk terus-menerus berdoa. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Bapak Ibu, ambil waktu tenang sejenak. Dan minta ampun kepada Tuhan Yesus kalau kita tidak biasa berdoa. Selalu lupa. Tapi selain minta ampun kepada Tuhan, barangkali dalam hati kita belum dikuasai oleh Roh Kudus. Hanya namanya aja kita Kristen. Maka dalam kesempatan ini minta ampun kepada Tuhan dan buka hati kita. Baik anak-anak di rumah,
juga pemuda, juga orang-orang tua. Kalau yang tidak berdoa, hari ini buka hati. Bilang, Tuhan Yesus, dengan Roh-Mu yang kudus, masuk dalam hati saya. Kuasai saya. Ingat tadi, Roma pasal 8 ayat 26, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh itu yang akan berkeluh kesah, yang membantu kita untuk berdoa. Doaku, semua Bapak Ibu, melalui renungan ini, akan konsisten dan setia untuk hidup dalam ibadah, terutama untuk hidup dalam doa. Karena doa itu mengatasi segala sesuatu. Seperti Daniel ada persoalan yang berat, masuk ke dalam kandang singa yang lapar, tapi ternyata dia dilindungi Tuhan. Lindungilah kami semua dari semua masalah, lindungilah semua kami dari sakit penyakit, lindungi kami dari semua yang tidak berkenan di hati Tuhan, lindungi kami dari semua hal-hal yang gelap dalam kehidupan kami, lindungi kami Tuhan, dan berikan kemenangan kepada kami semua. Berikan kemenangan, berikan sinar dalam kehidupan kami. Hidup kami makin bercahaya, keluarga kami makin bercahaya, bisnis kami dibuka lagi, gereja kami akan dibuka lagi, pelayanan kami dibuka lagi, dan kami dapat menceritakan Tuhan yang baik, yang melindungi kami semua. Saya tahu ada sahabat-sahabat kami yang sakit, ada 3 ibu di Mataram yang kena COVID-19 ini. Dan juga tadi saya baru mendapat WA. Ada keluarga kami, saudara kami dalam GMII, YPBI, yaitu Vindo di Finlandia, yang terserang sakit COVID-19 ini. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Vindo. Sembuhkan juga Vera sama adik dan mamanya. Bahkan kalau ada yang lain di antara kami yang sakit, saya tidak tahu semuanya, tidak tahu, tidak kenal, tidak bisa mengunjungi. Tapi saya doa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang mengalami pergumulan dalam usaha, dalam bisnis, Tuhan bangkitkan. Bangkitkan dengan kuasa darah-Mu, bangkitkan Tuhan. Bangkitkan. Kami berkati bangsa dan negara kami, pemimpin negara kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Supaya pemerintah menangani persoalan kami dengan baik dan bijak. Juga gereja kami, yayasan kami, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia, Institut Injil Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, berkatilah para pekerja, berkati mahasiswa Institut Injil Indonesia, berkati mahasiswa ATI di Kalimantan Barat, berkati mahasiswa STTE di Tanjung Enim, berkati tempat-tempat kerja kami di Sintang, di Ketapang, dan di tempat-tempat yang lain. Banyak relasi kami di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Medan. Kami tidak mampu menyebutkannya satu demi satu. Berkati mereka Tuhan. Pelihara hidup mereka, pelihara hati mereka. Terutama berkat-Mu untuk orang-orang tua dalam Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Tesalonika Batu, ada 16 keluarga. Terima kasih, kami sudah 3 kali ada pelayanan diakonia, baik dari gereja ataupun dari pemerintah Kota Batu. Peliharalah hidup mereka, cukupi keperluan mereka. Beri kesehatan kepada mereka semua. Anak-anak supaya juga sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berkati semua saudara dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Kalau saudara mendengarkan ini bersama-sama, salaman satu sama lain. Salaman satu sama lain. Salaman satu sama lain. Terima kasih, Tuhan berkati.